Saya lanjutkan untuk materi perkuliahan pada hari ini adalah terkait dengan penyusunan laporan keuangan, khususnya adalah 3 laporan keuangan utama. Kemudian sedikit saya membahas terkait dengan jurnal penutup dan juga ada jurnal pembalik. Sebentar, ini ada yang masuk lagi terlambat sebentar. Oke, kita sepakati nanti kalau sudah jalan tidak saya approve ya. Oke, baik. Saya lanjut. Tadi mana ya? Tadi ini ya. Ini jalan ya? Jalan ya? Halo? Jalan, Pak. Oke. Jalan, Pak. Pak. Oke, nanti kalau tidak jalan bisa disampaikan ya. Jadi yang pertama terkait dengan laporan keuangan. Nah, ini akan kita bahas sebelum kita menyusun laporan keuangan. Saya ingin merefresh terkait dengan siklus atau prosedur proses untuk penyusunan laporan keuangan. Tidak serta-merta laporan keuangan itu jadi langsung sekaligus, tetapi ada melalui beberapa proses atau tahapan. Yang pertama adalah satu, menganalisis transaksi bisnis atau transaksi keuangan, mana yang termasuk transaksi bisnis, transaksi keuangan atau yang tidak. Kemudian setelah diidentifikasi, dianalisis, kemudian dilakukan pencatatan atau yang biasa kita kenal dengan proses jurnal yang nomor 2. Kemudian setelah kita melakukan penjurnalan, baik itu jurnal umum ataupun jurnal khusus, maka selanjutnya kita akan melakukan yang namanya posting ke buku besar. Nah, posting ini adalah rekapitulasi per masing-masing akun, per masing-masing daftar akun untuk transaksi akun yang sama direkap dalam satu daftar buku. Nah, kemudian nanti akan dijumlahkan sehingga akan ketemu saldo akhirnya per akun. Ya, per akun. Nah, setelah kita bisa melakukan posting ke buku besar dan ketahuan saldo akhir dari masing-masing akun tersebut, selanjutnya adalah kita akan memindahkan saldo-saldo yang ada di masing-masing akun di dalam buku besar ke dalam neraca saldo. Nah, setelah dipindahkan, setelah kita bisa menyusun neraca saldo, selanjutnya adalah kita akan, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana kita memindahkan neraca saldo, yang penting adalah di masing-masing akun di dalam buku besar itu bisa ditunjukkan di dalam neraca saldo, kas itu nilainya berapa saldo akhirnya, kemudian piutang berapa, dan semua akun yang ada di dalam buku besar Bapak Ibu munculkan di dalam neraca saldo. Nah, kemudian setelah dimunculkan di neraca saldo, selanjutnya adalah posting lagi kalau ada proses penyesuaian atau pemutakhiran data, maka Mas dan Mbak melakukan jurnal penyesuaian. Ya, melakukan jurnal penyesuaian ini untuk apa tujuannya? Untuk memutakhirkan data sesuai dengan tahun yang bersangkutan. Jadi pemutakhiran data atau penyesuaian itu adalah untuk memastikan bahwa semua pendapatan, semua beban itu terkait atau terkorelasi dengan tahun berjalan. Jadi tidak ada kaitannya nanti beban tahun depan dicatat pada tahun sekarang, itu tidak. Pendapatan yang seharusnya dicatat tahun depan, kita catat sekarang, itu tidak. Yang menjadi beban tahun ini, yang menjadi pendapatan tahun ini, kita catat tahun ini. Kemudian setelah kita bisa melakukan penyusunan jurnal penyesuaian, selanjutnya apa? Posting lagi transaksi jurnal penyesuaian tersebut ke dalam buku besar. Kemudian di dalam buku besar itu otomatis nilai akan menjumlah, kemudian akan muncul saldo akhir baru per akun tersebut. Nah, setelah muncul saldo tersebut, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita melakukan neraca saldo lagi. Neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Nah, proses neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan, ini ada tabel bukunya yang biasa disebut kita kertas kerja. Nah, atau yang biasa kita kenal neraca lajur.
Poin 4, 5, dan 6 ini bisa tampil di dalam kertas kerja kita atau yang biasa disebut sebagai neraca lajur. Nah, kemudian setelah kita bisa menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, selanjutnya kita tinggal memilah mana yang masuk ke laporan laba rugi, mana yang masuk laporan perubahan modal, dan mana yang masuk ke laporan neraca. Nah, setelah kita bisa memilah ini, selanjutnya kita membuat yang namanya jurnal penutup, kemudian diposting, kemudian akan muncul saldo baru pada tahun berikutnya. Ya, jadi ini prosedur yang standar. Kalau ini sudah dilakukan sistem, maka Bapak Ibu tidak akan melihat prosedur seperti ini. Pasti akan melihat langsung pada akhir nilainya berapa, kemudian akan terposting berapa. Tetapi karena ini sifatnya praktikum, maka kita harus bisa memahami proses detail demi detail supaya Bapak Ibu bisa lebih mencerna dan lebih paham. Jadi itu Bapak Ibu untuk bisa memahami bagaimana laporan keuangan. Kemudian kemarin kita tahapannya sampai mana? Tahapan kita kemarin adalah sampai dengan proses 5, menyiapkan laporan keuangan, laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, nanti hari ini kita akan belajar terkait dengan laporan keuangan seperti apa, kemudian jurnal penutup itu seperti apa. Jadi ini kurang lebihnya yang seperti itu, jadi kita tidak terlalu banyak nanti materi tetapi akan sangat banyak di pelatihan. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Nah, laporan keuangan sebagaimana biasa kita sebutkan di kelas, ada beberapa laporan keuangan, neraca, laba rugi, perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, terkait dengan yang tadi, yang di sini, neraca lajur itu menunjukkan 3 laporan utama keuangan, yaitu apa? Laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan neraca. Jadi itu yang akan bisa kita ambil dari laporan atau kertas kerja kita, neraca lajur kita adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Untuk laporan arus kas ini tidak masuk di dalam kertas kerja karena apa? Karena nomor 1, 2, 3 ini terkait dengan accrual basis. Nomor 4 ini adalah terkait dengan cash basis. Nomor 5 ini terkait dengan penjelasan poin 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau poin 5 ini condong ke kualitatif. Jadi bukan angka tetapi penjelasan-penjelasan atas maksud, makna, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah neraca. Ini Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar apa sih yang dimaksud dengan neraca. Neraca adalah gambaran posisi keuangan antara harta atau aset, utang, dan modal. Jadi pasti yang namanya neraca isinya adalah aktiva, pasiva, di mana aktiva isinya adalah aset, pasiva isinya adalah utang dan modal. Kemudian ini gambar untuk laporan neraca adalah seperti ini, selalu imbang antara kolom kanan dan kolom kiri. Kolom kiri adalah debit, isinya adalah aset. Kemudian kolom kanan isinya adalah utang dan modal. Jadi ini posisinya akan selalu imbang. Kalau condong kanan, condong kiri berarti penyusunan laporan keuangan kita akan salah. Ini neraca. Nah, contoh neraca adalah seperti ini. PT Anjani Sukses pada neraca 31 Maret 2010 ada kolom aktiva, kolom pasiva. Kolom aktiva isinya aset-aset, baik itu aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, dan sebagainya. Pokoknya yang terkait dengan aset. Itu di sebelah kiri atau sebelah debit. Jumlah total aktiva atau total aset wajib sama dengan total pasiva. Pasiva terdiri dari apa? Dari utang dan modal, ya. Ini adalah neraca untuk perusahaan standar. Nah, kalau misalkan perusahaannya agak kompleks, nah seperti ini. PT Anjani Sukses pada neraca 31 Desember 97, aktiva lancar
Aktiva itu dibagi menjadi beberapa. Ada aktiva lancar, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud. Itu silahkan dibagi sesuai dengan kategorisasi dan sesuai dengan kapasiti dari perusahaan yang Anda pegang. Kemudian di kolom utang pun sudah dikategorisasi per jenis. Ada utang jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, dan seterusnya. Jadi itu nanti tergantung dari kategorisasi perusahaan yang Anda olah. Kemudian modal pun ini akan sama. Secara konsep adalah sama. Kolom kiri selalu diisi oleh aktiva, kolom kanan selalu diisi oleh pasiva. Pasiva isinya apa? Utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang atau utang jenis yang lain ditambah dengan modal. Ya, itu adalah neraca. Kemudian selanjutnya setelah kita buat neraca, kita ada yang namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi apa? Laporan laba rugi isinya adalah pendapatan dan beban. Jadi hanya ada 2 akun di dalam laporan laba rugi, isinya adalah pendapatan dan beban. Selain pendapatan dan beban, itu masuk di komponen laporan neraca. Nah, ini adalah laporan laba rugi. Revenue dan beban, pendapatan dan beban. Ketemu sama dengan laba bersih. Ya. Jadi laba rugi isinya adalah akun pendapatan dan akun beban. Output akhirnya adalah laba bersih. Kemudian ini contohnya laporan laba rugi dari PT Anjani Sukses. Laporan laba rugi, pendapatan dikurangi beban, ketemu laba atau rugi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka laba. Jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka rugi. Kemudian yang lebih kompleks lagi, lebih didetailkan. Jadi pendapatan itu dibagi, ada pendapatan usaha, ada pendapatan non usaha, dan sebagainya tergantung dari kategorisasi perusahaan tersebut. Kemudian biaya pun dibagi, beban pun dibagi, ada beban operasional, beban non operasional, dan beban-beban yang lain yang sifatnya kategorisasi sesuai dengan ukuran atau besaran dari perusahaan yang Anda kelola. Ada biaya operasi, contohnya biaya sewa, listrik, pemakaian perlengkapan, gaji, asuransi, dan sebagainya. Nah, kemudian itu laporan laba rugi, isinya ini. Akunnya adalah pendapatan dan beban. Selain akun pendapatan dan beban, pasti masuk ke laporan neraca. Ya, jadi gampangnya laporan laba rugi isinya adalah pendapatan kurangi beban, sudah. Sedangkan sisanya yang kaitannya dengan akun aset, utang, modal, masukkan dalam kolom laporan neraca. Nah, kemudian perubahan modal apa? Perubahan modal gampangnya fluktuasi modal. Kalau kita bicara perubahan modal, artinya ada perubahan antara modal awal dan modal akhir. Nah, apa yang mempengaruhi perubahan modal awal dan modal akhir? Yang mempengaruhi adalah laba atau rugi dan juga pengambilan oleh pemilik atau prive. Sehingga laporan perubahan modal adalah modal awal ditambah laba bersih atau rugi bersih ketemu modal akhir. Yang lebih kompleks sedikit, modal awal nilainya sekian ditambah laba atau rugi dikurangi prive ketemu modal akhir. Ini Bapak Ibu, jadi kurang lebih terkait dengan laporan keuangan adalah seperti ini. Kemudian bagaimana hubungan konstruksi antar laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga neraca. Laporan laba rugi kita ketahui bahwa isi akunnya adalah pendapatan dikurangi beban, ya, pendapatan dikurangi beban. Nah, saat ketemu pendapatan kurangi beban, hasilnya adalah laba, maka laba ini digunakan untuk penyusunan laporan perubahan modal,
di mana laporan perubahan modal itu menunjukkan isinya apa? Modal awal, laba itu dimasukkan di sini sebagai penambah. Kalau rugi sebagai pengurang daripada modal awal. Sehingga nanti ketemu modal akhirnya berapa. Nah, kalau misalnya digambarkan di sini, laporan perubahan modal adalah peningkatan atau penurunan. Peningkatan dari laba atau penurunan atas pengambilan yaitu brevet. Kemudian di akhir adalah laporan neraca. Isinya aset ditambah sama dengan liabilities dan equities. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan laporan keuangan yang sudah kita susun. Latihan kemarin kita sudah belajar bagaimana menyusun dari awal sampai dengan akhir, sampai laporan keuangan. Kemudian kalau jurnal penutup itu bukan hal yang sulit. Sebenarnya secara konsep gini. Apa sih sebenarnya jurnal penutup? Jurnal penutup itu tujuannya adalah yang namanya laporan keuangan itu adalah cut off-nya 1 tahun. Ya toh? 1 tahun, bukan bersambung. Jadi laporan keuangan pasti periodiknya adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun X. Tahun depan mulai lagi 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun X2. Tahun depannya lagi mulai lagi 1 Januari X3 sampai dengan 31 Desember X3 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menyambungkan saldo akhir tahun X ke saldo awal tahun X2. Bisa menggunakan skema jurnal tutup dan jurnal balik. Jurnal tutup itu gini, di akhir tahun supaya saldo itu kita semuanya dinolkan, sehingga apa? Pada saat nanti kita membuat database baru, maka kita balik yang tadinya 0, kita ubah menjadi ada saldonya. Nanti akan jelas pada saat kita latihan. Kalau ini penerangan lewat penjelasan kadang kurang begitu bisa dipahami, tapi nanti pada saat kita penjelasan itu akan sangat-sangat lebih mudah. Kemudian ada yang menggunakan ikhtisar laba rugi dan sebagainya. Tetapi secara konsep sebenarnya yang namanya jurnal penutup itu perlu. Kenapa? Karena untuk menutup transaksi selama 1 tahun. Per 31 Desember kita cut off semua. Jadi tidak ada transaksi lagi, kita cut off. Jadi semua saldo kita tutup sehingga saldo semuanya adalah 0. Kemudian pada awal tahun yang tadinya 0, kita buka lagi menjadi saldo awal berdasarkan saldo akhir tahun kemarin yang sebelum ditutup. Ya, sebelum ditutup. Sehingga akan muncul saldo awal. Itu nanti akan kita pelajari melalui latihan. Itu mungkin Mas dan Mbak untuk materi kuliah pada siang sore hari ini. Silahkan sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan kami persilahkan. Nanti kita akan lebih banyak berlatih. Oh iya, sebelum kita buka sesi diskusi, saya ingin tanya, kita sudah berapa kali pertemuan nggih, Mas dan Mbak? Halo? Halo? 8, Pak. 8 ya? 8 sama ini atau 9 sama ini? 9 sama ini, Pak. Oh, 9 sama ini. Berarti kita masih kurang 1 sesi lagi ya. Minggu depan berarti sesi terakhir. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nanti sesi terakhir kita coba lengkap selengkap-lengkapnya ya.